Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Kita sambut dulu pemateri kita, tentunya Mas Arman Lukito dan juga Mas Govik langsung. Halo. Halo Mbak Rara, selamat siang. Halo Mbak Rara. Oke. Siang Mas Arnold, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke Mas Arnold, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Arnold di sini dan juga bersama Mas Govik. Kita santai aja, dan juga untuk teman-teman yang hadir di sini, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu tanyakan ke pematerinya. Oke? Mungkin untuk mengawali sesi kita nih, tanya dulu ke Mas Arnold. Sebenarnya Mas, boleh dijelasin dulu nggak sih secara singkat, sebenarnya stres finansial ini apa, dan sebenarnya tuh apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sampai kita tuh sebenarnya bisa mengalami yang namanya stres finansial. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rara. Ya, ini mungkin juga yang jadi pertanyaan dari banyak teman-teman ya, yang mungkin mengikuti sesi pada hari ini, mengikuti Kapital Talks hari ini. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai stres finansial, gitu ya, kita pertama-tama perlu kenal dulu dengan yang namanya stres, gitu ya. Nah, kalau stres sendiri itu kan sebetulnya mungkin saya izin share gambar sedikit ya. Boleh Mas. Rara, gitu. Oke, nah ini mungkin juga teman-teman mungkin sehari-hari sering kali ya menggunakan dalam percakapan, wah, gue stres nih, gitu kan, atau lu mah orangnya stres, kan. Kadang sering digunakan, tapi apa sih, gitu kan, stres itu. Nah, jadi mungkin oke, gambar saya udah kelihatan, Mbak? Oh ya, oke. Nah, jadi kalau tadi kan pertanyaannya apa sih stres finansial, gitu ya. Nah, mungkin kita berangkat dari stresnya dulu. Jadi stres itu apa sih? Nah, stres itu simpelnya itu respon tubuh dan psikologis gitu terhadap kejadian-kejadian atau hal-hal yang berasal bisa dari dalam diri atau dari luar diri. Gitu. Nah, responnya seperti apa? Itu macam-macam. Tapi ini bisa terkait dengan biasanya tidak jauh-jauh dari tiga hal ini. Itu. Ini untuk apapun ya. Jadi baik stres finansial maupun yang lainnya. Tapi stres finansial pun juga seperti ini. Itu bisa itu respon tubuh kita terhadap perubahan, gitu ya. Terhadap sesuatu yang kita anggap mengancam sama sesuatu yang kita anggap tidak bisa dikontrol. Nah, ini biasanya hal-hal yang akan membuat kita stres. Nah, kalau stres finansial sendiri sebetulnya ya sama juga gitu, respon tubuh, respon psikologis, tapi ini biasanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, seperti itu. Nah, ini mungkin banyak yang mengalami ya, gitu, karena memang kalau bicara tentang stres finansial, dari American Psychological Association pun ketika mengadakan survei gitu ya, apa sih yang biasa jadi kita bilang stresor ya, atau hal yang bikin stres gitu. Itu uang ya, masalah uang itu jadi salah satu yang tertinggi gitu. Jadi uang adalah penyebab stres. Mungkin lebih tepatnya tidak punya uang gitu ya, adalah menyebabkan stres. Seperti itu. Jadi kalau mau disederhanakan, stres finansial itu ya ini respon tubuh, respon emosional gitu ya terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan uang. Gitu Mbak Rara. Oke. Nah, ya ini juga menyambung dari penjelasan Mas Arnold tadi. Emang ada, jadi teman-teman ada survei yang dilakukan oleh Fidelity yang menjelaskan bahwa setidaknya ada 70% masyarakat, khususnya wanita, itu yang mengalami stres akibat manajemen keuangan yang buruk karena pandemi COVID ini. Dan faktor-faktornya itu ada ketidaksejahteraan emosional, terus mental anak-anak mereka, terus manajemen keuangan sehari-hari yang buruk, tabungan jangka panjang mereka yang habis. Bahkan 40% wanita mempertimbangkan untuk bekerja dari rumah atau bahkan berhenti dari pekerjaannya karena stres tadi gitu. Jadi bahkan ada orang yang rela berhenti bekerja karena mereka stres tadi gitu.
Nah, sebenarnya Mas, siapa aja sih orang-orang yang bisa terdampak stres finansial ini, apalagi di tengah krisis COVID kan? Oke, ya jadi kalau siapa saja yang bisa terdampak, itu sebetulnya semua orang bisa terdampak, Mbak Rara. Nah, mungkin memang dampaknya juga macam-macam ya gitu, dan mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan. Jadi bisa jadi itu dampak langsung, misalnya mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin karena ini pandemi sehingga misalnya jadi diberhentikan dari pekerjaannya gitu, atau mungkin masih tetap bisa bekerja tapi mendapat pemotongan honor, misalnya potongan gaji itu, atau ada yang mungkin berusaha gitu ya, atau wirausaha, punya toko dan sebagainya, kemudian jadi omsetnya menurun mungkin. Nah itu kan tentu bisa berdampak ini ya, membuat kita jadi waduh, nggak misalnya jadi sulit bayar tagihan gitu ya, sulit untuk memenuhi pengeluaran bulanan dan sebagainya. Nah tapi kadang-kadang ada juga yang mungkin untuk masalah keuangan sendiri nggak terlalu membuat stres ya, tapi misalnya nih karena ada kesulitan keuangan, terus misalnya jadi cekcok gitu dengan pasangan, dengan istri atau dengan suami, itu kan bisa jadi stres, bisa ini ya, bisa jadi dampak yang juga nggak kalah mengganggunya seperti itu. Tapi Mas, sebenarnya stres finansial ini ada hubungannya dengan faktor umur nggak sih Mas? Misalnya nih orang yang mencapai umur 30 tahun itu potensi untuk stres finansialnya lebih tinggi karena kebutuhannya kan mereka punya tanggungan nih. Atau sebenarnya orang yang bahkan belum menikah pun potensial untuk stres finansial juga? Ya, jadi kalau siapa saja yang bisa mengalami itu, saya sih belum pernah menemukan hasil ini ya, apakah ada penelitiannya gitu tentang usia. Tapi kalau stres sendiri itu kan memang bisa dialami oleh semua usia seperti itu, terlepas dari apakah dia masih muda, apakah dia sudah tua gitu. Dan lagi tiap orang itu juga bisa punya mungkin punya toleransi yang berbeda-beda gitu tentang stres. Jadi nggak jaminan juga nih, misalnya saya udah umur 30 nih, harusnya misalnya sudah lebih mungkin malah udah lebih tahan gitu ya terhadap stres finansial, atau malah jadi lebih stres gitu, karena kalau yang mungkin di usia yang lebih muda mungkin belum punya tanggungan, ya macam-macam gitu, bisa sangat bervariasi tergantung tadi ya dari kondisi masing-masing seperti itu. Oke, jadi emang tergantung dari kondisi dan beban tanggungan dari setiap orangnya itu ya Mas. Nah tapi sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar, kenapa orang bisa mengalami stres finansial itu Mas? Apa karena emang merekanya sendiri yang terlalu mungkin overthinking, stres karena masalah lain, akhirnya ngaruh ke manajemen keuangan, atau emang karena mereka punya masalah apa gitu Mas? Oke, nah mungkin kita perlu tadi sedikit tentang stresnya dulu ya, gitu. Karena kalau sebenarnya stres keuangan itu tidak jauh beda dengan stres-stres lainnya, gitu ya, stres secara umum. Memang kalau financial stress itu biasanya ada kaitan dengan keuangan gitu. Nah tapi stresnya sendiri itu memang dipengaruhi banyak faktor. Stres itu sendiri sebetulnya netral ya. Mungkin kadang-kadang kita menganggap stres itu sesuatu yang jelek gitu ya. Stres itu sesuatu yang buruk. Stres itu sebetulnya sesuatu yang netral. Nanti saya akan share sedikit, ada gambarnya gitu. Stres itu tadi ya respon tubuh gitu, respon entah bisa berupa pikiran, bisa berupa perasaan, bisa berupa respon fisik gitu ya, akan sesuatu. Jadi kata stres sendiri sebetulnya netral gitu. Dan ya mungkin saya share gambarnya dulu aja. Jadi seperti ini. Jadi ini ya, stres itu bisa ada 4 munculnya. Entah itu jadi respon stres itu ada respon dari pikiran, perasaan, badan gitu atau perilaku. Itu pikiran misalnya ada yang jadi kemudian kepikiran terus sesuatu gitu ya, nggak bisa tidur itu karena kepikiran terus, muncul terus gitu, atau yang moodnya jadi mudah naik turun gitu, mudah marah, mudah kesal, mudah sedih gitu ya. Atau misalnya secara fisik tuh jadi jantungnya berdebar-debar gitu ya, atau nafsu makannya kemudian jadi berkurang, atau malah nafsu makan bertambah
gitu. Atau perilaku, misalnya jadi ada yang paling sering misalnya jadi sering mondar-mandir gitu ya, atau misalnya jadi sering bertengkar gitu, atau jadi suka gigit-gigit kuku, gigit-gigit jari gitu ya, atau suka ada yang kulit kulit dikorek-korek gitu kan. Nah itu itu bisa respon. Nah, dan kadang itu respon-respon itu nggak selalu kita sadari, kadang malah otomatis. Jadi bisa jadi ini kita perlu mengenal ini, kalau misalnya mengalami tanda-tanda ini, bisa jadi kita sedang stres gitu. Nah baru dari sana kita bisa mulai mengenali ini kira-kira stresnya karena apa ya. Mungkin beberapa dari kita karena gini, nggak selalu orang tuh tahu stres, nggak selalu orang tahu saya ini lagi stres atau tidak gitu. Kemudian kalaupun sudah tahu, gimana Mbak? Ya, ini menarik Mas, karena emang jadi nggak semua orang ini memang paham dia itu lagi stres atau enggak gitu. Mungkin ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang mengalami stres secara finansial mungkin bisa dibedah dari 4 hal ini berarti ya Mas ya? Iya gitu. Atau ada nggak sih Mas ciri-ciri atau tanda-tanda khusus gitu? Ya, jadi sebetulnya kalau biasanya ciri-ciri stres itu adalah di keempat hal ini gitu. Adanya perubahan di tadi ya, pikiran, perasaan, badan, fisik, sama perilaku gitu tadi. Mungkin emosinya jadi tadi mudah. Intinya sih stres itu adalah kita kondisi yang tidak baik-baik saja, atau mungkin tepatnya tidak normal ya. Kalau normal itu kan kita ya bisa berfungsi lah, kita bisa berfungsi sehari dengan baik gitu. Kalau kita sedang tidak dalam kondisi yang normal, itu kan berarti mungkin emosinya yang biasa mungkin bisa stabil, jadinya tidak stabil, misalnya mudah marah, mudah sedih gitu ya, lebih mudah lebih mudah tersinggung mungkin dari biasanya gitu, atau tadi pikiran kita jadi kok kayak mikirin sesuatu terus gitu, sampai nggak bisa tidur mungkin, atau sampai nggak bisa konsentrasi. Terus secara fisik sulit tidur, atau malah jadi ngantuk terus gitu ya, merasa tidak ada energi. Nah itu semua bisa jadi biasanya adalah ciri-ciri gitu ya, atau bisa jadi tanda bahwa kita mengalami sedang stres gitu. Nah jadi yang pertama kita bisa mengenal dulu nih sedang stres atau tidak, karena dari situ baru kita mulai bisa tadi mengetahui ini kita stresnya karena apa ya gitu. Nah tidak semua orang sadar bahwa stres, tidak semua juga yang sadar dia sedang stres, tapi nggak sadar atau belum tahu ini stresnya kenapa ya gitu. Ada orang-orang mungkin yang sudah kenal, oh ya ini saya stres nih, dan ini stresnya karena masalah keuangan gitu misalnya. Oke, berarti kalau dari stresnya sendiri, ini ciri-ciri yang paling umumnya ya. Dan tadi ya, dia jadi terlalu banyak pikiran, terus jadi mudah tersinggung gitu ya Mas. Kalau misalnya, itu kan tadi kan ciri-cirinya nih, gejala-gejalanya, yang emang kadang orang kurang aware aja gitu. Kadang ya sebenarnya jadi lebih, apa ya, mereka tuh sulit aja menganalisa diri sendiri gitu kan Mas. Tapi kalau misalnya itu ciri-cirinya, sekarang faktor-faktornya apa aja sih Mas yang pada akhirnya ngebuat orang itu bisa stres keuangan gitu? Oke, sebelum ke faktor ini, karena berkaitan, tadi kan saya sempat bilang ya bahwa stres itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang netral gitu ya. Jadi stres itu sebetulnya adalah respon alami tubuh kita gitu ya, atau pikiran kita terhadap sesuatu yang terhadap sesuatu gitu. Sesuatu bisa apapun. Itu bisa termasuk masalah finansial. Nah, mungkin saya kesini dulu. Mbak Rara pernah naik jet coaster? Jet coaster. Roller coaster? Oh, roller coaster. Pernah. Rasanya apa, Mbak? Deg-degan, panik, takut jatuh, gitu sih, kaget. Oke, tapi ini nggak, saya enjoy nggak ketika naik gitu? Waktu landai sih enjoy, Mas. Jatuhnya enjoy, oke. Nggak enjoy sih. Oke, ya itu kurang lebih mirip lah gitu. Kita kan juga, kita kalau dalam hidup itu kan ya
sebetulnya agak mirip naik roller coaster ya gitu kan, kita hidup ya nggak selalu flat aja ya, mungkin ada ya, tapi kebanyakan hidupnya kan bisa senang gitu kan, terus tiba-tiba sedih gitu, dan berbagai macam lah gitu. Nah sama juga gitu, kalau kita naik roller coaster itu kan rasanya deg-degan gitu ya, tegang gitu. Kalau mungkin mungkin kalau kita 1-2 kali gitu kan rasanya ya menyenangkan gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau Mbak Rara saya suruh naik jet coaster kan roller coaster 10 kali, ya mungkin mukanya kan kayak gini ya gitu, udah nggak menyenangkan lagi gitu. Atau mungkin buat orang yang pertama kali naik roller coaster ya mungkin ini ya kayak gini juga. Jadi sama juga gitu, stres itu ada faktor memang orangnya ya gitu kan. Karena balik lagi sifatnya subjektif. Ada orang yang senang naik roller coaster, ada yang enak naik roller coaster. Ya kita dalam hidup ada orang-orang yang ketika ketemu tantangan ya rasanya senang gitu ya, rasanya tertantang gitu. Nanti tadi saya sempat lihat sekilas di kolom chat ada yang nanya, mungkin nanti kita bisa coba lebih lanjut, tapi tadi pertanyaan ya, benar. Ada nih orang yang bekerja terlalu keras gitu misalnya. Nah itu ada orang-orang yang mendapat kesulitan keuangan, dia terus malah jadi makin semangat kerja gitu kan. Ada orang-orang yang ketika kesulitan keuangan malah jadi lemes gitu kan, malah jadi gitu, jadi malas dan sebagainya. Jadi memang ada faktor juga beda di bisa faktor orangnya yang berbeda, bisa faktor cara dia melihat. Nah nanti kita akan bahas juga ya cara orang itu kita bilangnya mengartikan gitu, dia memaknai situasinya, itu juga bisa berpengaruh. Dan tentu juga situasi yang dialaminya gitu. Misalnya ada orang bersama-sama kehilangan mungkin pendapatannya berkurang gitu misalnya. Tapi kalau dia itu awalnya misalnya ya seseorang yang gaji bulanannya 20 juta gitu, kemudian tiba-tiba bulan depan dia kehilangan pekerjaan, kan tentu akan berbeda sekali ya dengan orang yang mungkin gaji bulanannya katakanlah 4 juta atau 3 juta gitu. Itu kan perubahannya sangat drastis, jadi pasti responnya juga bisa berbeda gitu. Jadi memang tidak bisa dipukul rata, tapi kembali lagi tadi seperti ini. Nah ini tadi mungkin sedikit menjawab juga, kan stres itu sesuatu yang netral ya, jadi stres sendiri sebetulnya dibutuhkan gitu. Stres itu kadang juga seperti kan ini, kalau kita sama sekali tidak mengalami stres ya, tidak ada tantangan, tidak ada sesuatu yang membuat kita itu ada pressure gitu ya, itu kita juga tidak akan terpacu gitu. Jadi kalau stresnya sama sekali nol, nggak baik juga gitu. Kita butuh stres dalam jumlah yang pas gitu ya, sehingga kita juga termotivasi, kita itu punya dorongan untuk bekerja, untuk berusaha dan sebagainya. Tapi memang kalau stresnya sudah kebablasan gitu ya, seperti di sini, kalau stresnya itu udah terlalu jauh ke kanan, itu akan membuat orang jadi nggak bahagia, jadi cemas gitu ya, jadi takut, jadi itulah dari tadi semuanya yang tadi sudah kita bicarakan seperti itu. Jadi memang butuh tuh. Gitu. Menarik banget nih Mas, berarti sebenarnya stres itu dibutuhkan untuk memicu kita bisa lebih meningkatin performance kita lagi ya Mas ya. Nah tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kita tahu stres yang kita alami ini pas atau kebablasan? Oke. Nah, balik lagi ke tadi, kalau misalnya respon stresnya tadi sudah membuat kita ini nggak lagi bisa menjalankan keseharian kita dengan baik, itu artinya sudah mulai kebablasan, gitu. Jadi kalau stres itu pas, itu akan membuat kita bersemangat, gitu ya, akan membuat kita terdorong gitu. Waduh, kalau gua nggak kerja nanti nggak ada pemasukan nih misalnya, kan jadi jadi terdorong gitu kan. Waduh kalau atau misalnya misalnya ada teman-teman yang mau merit nih gitu, atau mau menikah tapi tabungannya masih pas-pasan nih, nah itu kan sebetulnya juga ngasih tekanan. Tapi kan kalau ada yang kemudian jadi depresi gitu kan, atau misalnya dia jadi terlalu cemas dan sampai
ya malah tidak berfungsi dengan baik gitu. Atau yang paling parah jadi nggak bisa fokus, itu kerjaannya malah jadi berantakan, gitu. Jadi malah berantem terus mungkin dengan pasangan. Nah, itu sudah tanda-tanda stresnya kebablasan seperti itu. Oke, jadi stres yang kebablasan ketika kita udah nggak mampu lagi nge-handle atau kerja kita akhirnya jadi nggak produktif lagi gitu ya Mas ya? Yes. Ya, ini nyambung tadi sebenarnya sama yang dijelasin Mas Arnold. Sebenarnya ada nggak sih Mas dampak kesehatan atau sebenarnya stres finansial ini berdampak nggak sih kepada kualitas hubungan interpersonal kita dengan orang lain nih? Kalau misalnya kita lagi stres finansial, terus kita jadi apa sih punya dampak gitu. Jadi kualitas hubungan ke teman, ke pasangan, ke keluarga itu jadi terdampak gitu. Ada nggak sih Mas? Soalnya saya baca, jadi ada penelitian juga. Jadi sebenarnya financial stress itu bisa menyebabkan orang-orang yang terdekat dari kita itu jadi susah tidur, terus sering marah, terus suka takut, mood swing, mudah lelah, terus kadang mudah capek fisiknya, terus kehilangan nafsu dan lain sebagainya. Bener nggak sih Mas? Iya, itu betul sekali. Jadi ya sebetulnya semua jenis stres itu seperti itu ya, tidak terkecuali stres finansial. Kalau misalnya kita tadi ya gitu, wah pusing nih gitu, misalnya bulan depan misalnya diberhentikan kerja gitu, atau wah bulan depan gajinya dipotong nih tinggal 50%. Nah itu kan mungkin kita jadi uring-uringan tuh kan, jadi kalau diajak mungkin mudah tersinggung. Kalau dulu mungkin ya gitu, misalnya dia misalnya sama istrinya gitu, Mas atau Pak tolong dong cuci piring gitu, kalau dulu oh iya gitu, terus jadi apa sih gitu, taruh lagi pusing misalnya. Nah itu kan bisa jadi kan ini ya, jadi konflik itu kan, kok diminta baik-baik marah-marah dan seterusnya gitu. Jadi memang tapi memang kita juga perlu ingat gitu, bahwa biasanya itu hanya apa ya, hanya efek samping ya, dampaknya gitu. Jadi akar masalahnya kan sebetulnya tadi ya, mungkin masalah keuangannya bahkan lebih jauh lagi bisa jadi sebetulnya bagaimana kita melihat situasinya seperti itu. Nah kemudian ya bisa merembet kemana-mana gitu. Kita punya anaknya kita dibeli mainan, terus kita marahin gitu, wah nggak, papa nggak punya uang, atau mama nggak punya duit gitu, kamu jangan minta-minta terus, kamu pikir uang datang dari langit gitu. Ya jadi kemana-mana gitu kan, anaknya jadi sebut sama kita gitu, karena kok begitu doang marah-marah sih gitu. Dan itu kan mama kok sekarang jadi nggak asik dan sebagainya. Jadi memang betul sih bisa kemana-mana seperti itu. Kita tadi juga stres itu juga sebetulnya berdampak juga terhadap kesehatan. Jadi stres yang berkepanjangan juga tidak baik, karena banyak risetnya gitu. Dia akan berpengaruh terhadap kardiovaskular ya, jantung kita gitu kan, terhadap karena ada hormon, kalau kita stres itu kan hormon-hormon yang punya pengaruh tidak baik juga gitu terhadap tubuh dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek mungkin tadi bisa mendorong kita termotivasi dan sebagainya. Tapi kalau berkepanjangan itu juga tidak sehat seperti itu. Oke, jadi emang benar ya, berdampak ke kesehatan juga dan juga berdampak pada kualitas hubungan kita dengan orang lain, dengan teman-teman terdekat, dan juga dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi Mas, kalau misalnya kita udah stres finansial nih, terus sebenarnya tuh ada hubungannya nggak sih dengan pola hidup atau gaya hidup konsumtif? Karena kan banyak banget nih ya teman-teman nih, apalagi generasi milenial sekarang, itu mayoritas tuh mereka konsumtif gitu, impulsif kalau beli sesuatu. Oke, nah ini memang menarik sih. Kalau ada nggak sih hubungan dengan gaya hidup konsumtif? Itu bisa iya, bisa juga tidak. Gitu dalam artian nggak selalu itu berkaitan dengan gaya hidup konsumtif, tapi memang biasanya sih yang saya lihat memang ada pengaruh seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke sini, stres itu kan biasanya respon kita terhadap sesuatu yang
berubah gitu ya, sesuatu yang mengancam sama sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu. Nah, gaya hidup konsumtif apakah berdampak kalau kita punya kemampuan untuk bisa kita afford gitu ya dengan gaya hidup tersebut, ya bisa jadi mungkin nggak stres gitu. Tapi kan dengan situasi saat ini kan sangat banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita prediksi ya kayak tadi. Mungkin yang bikin jadi stres itu bukan gaya hidupnya, tapi perubahan tadi ya, tiba-tiba gajinya berkurang gitu, atau tiba-tiba gaji suaminya berkurang. Jadi yang selama ini mungkin dia bisa afford gaya hidup tersebut, jadi nggak bisa lagi. Itu kan perubahan. Gitu. Perubahan itu kan selalu nggak nyaman. Gitu kan, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita bisa pakai jam tangan di tangan kiri, terus tiba-tiba pindah ke tangan kanan, itu udah nggak nyaman. Padahal hanya perubahan kecil. Apalagi sesuatu yang gaya hidup ya. Wow, kita mulai minggu depan mesti ngontrak nih misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat besar ya perubahannya. Atau kita minggu depan udah apalagi ya misalnya yang tadi itu kan minggu depan kita udah nggak bisa lagi nih beli ini gitu. Kita udah nggak bisa lagi seperti ini. Yang ini harus dihilangkan, yang ini harus dikurangi dan sebagainya. Kan tidak nyaman. Gitu. Oke, halo. Ya, halo Mbak, suara saya terdengar? Oke, halo, jelas kok Mas. Jelas. Oh iya. Oke. Ya, jadi apakah pasti karena gaya hidup konsumtif? Bisa jadi berkaitan. Tapi biasanya sih ada faktor lain. Jadi bukan gaya hidupnya, tapi karena hal yang tadi. Karena gaya hidupnya jadi nggak bisa di-afford lagi, karena atau bahkan tadi terancam gitu ya. Jadi nggak, bahkan mungkin sama sekali kehilangan masukan gitu kan. Seperti itu. Oke. Jadi emang ada hubungannya. Nah, tapi Mas, ini kita langsung ngebahas aja mungkin ya. Gimana caranya kita mengatasi stres finansial, mungkin versinya Mas Arnold dulu kali ya. Gimana sih, apa sih yang harus kita lakuin buat struggle gitu. Kalau misalnya kita sekarang saat ini ada di fase-fase stres, bingung ngatur uang kayak gimana, akhirnya mental kita yang kena, kita jadi nggak produktif, kita jadi kurang bahagia, kualitas hubungan kita jadi buruk karena kita kepikiran soal manajemen keuangan ini. Apa sih Mas yang bisa kita lakuin? Oke, ya ini juga tadi saya lihat di kolom chat banyak yang bertanya ya mengenai terus gimana nih kalau stres harus ngapain gitu. Oke, jadi bagaimana sih kalau kemudian kita mengalami stres, gitu, stres finansial, terutama stres yang tadi ya, yang berlebihan itu, stres yang buruk. Gitu. Jadi dari pertama-tama saya seperti di kolom chat ini banyak kadang-kadang kan ada orang yang tanya gimana caranya supaya tidak stres lagi atau menghilangkan stres. Nah, kembali lagi tadi stres itu sebetulnya bukan kita hilangkan sama sekali gitu ya. Karena kalau stresnya hilang, ya tadi kita tidak lagi punya motivasi gitu, dan stres itu juga sebetulnya fungsinya di tubuh kita tuh seperti alarm gitu. Jadi dia itu bisa ngasih tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Nah, itu yang nanti perlu kita kenali, dan nanti juga berhubungan juga dengan ini. Tapi sebetulnya yang paling tepat adalah stres itu perlu kita manage gitu ya, perlu kita kelola supaya tetap ada jumlah yang pas gitu ya, tetap membuat kita itu punya dorongan, tapi jangan sampai tadi jadi muncul hal-hal yang buruk tadi seperti itu. Oke, secara umum gitu ya, terkait mengolah stres, sebetulnya untuk semua jenis stres termasuk stres finansial itu mungkin ada 3 area gitu ya. Yang pertama itu adalah kita bisa mencegah atau kita bisa menanggulangi. Gitu. Mencegah itu maksudnya adalah sebelum stresnya terjadi, kita sudah bisa mengenali gitu. Apa ya hal-hal yang mungkin akan membuat saya stres. Seperti itu. Kalau menanggulangi, itu artinya stresnya sudah terjadi, kemudian oke, bagaimana caranya supaya saya bisa
ini kalau stres yang berlebihan ya, wah saya kok kayaknya udah terlalu stres nih, udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa fokus, marah-marah terus. There's something that we need to do misalnya. Oke, saya bahas yang pertama dulu. Kalau yang mencegah, nah ini terkait dengan tadi mungkin Mbak Ras mention tentang gaya hidup konsumtif gitu. Bisa jadi kan dengan sekarang mungkin kita juga perlu lebih mawas diri ya. Gitu. Mungkin kita situasi, wah kayaknya kalau kita tetap bertahan dengan gaya hidup sekarang bisa jadi akan bermasalah nih. Gitu. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ada permasalahan, nanti mungkin juga akan nyambung ya dengan yang nanti Mas Bofik sampaikan gitu karena kalau terkait keuangan itu kan yang juga sering kali jadi isu misalnya ada mungkin teman-teman belum tentu semua orang itu misalnya sudah punya dana darurat misalnya gitu jadi kalau kita sudah mengenal itu kan jadi tahu nih gitu karena kan ya tadi kalau kita tidak punya dana darurat misalnya lalu terjadi suatu peristiwa tadi yang berubah atau mengancam tentu kita akan stres tapi kalau kita sudah bisa punya perencanaan jangka panjang, oke, saya berarti bisa mencegah stres nih. Apa? Misalnya dengan mulai punya dana darurat, menabung, berinvestasi misalnya, sehingga ketika terjadi sesuatu yang bisa jadi membuat stres, itu kita tidak stres gitu. Karena tadi misalnya, kok tiba-tiba kita diberhentikan dari pekerjaan, kita masih punya dana darurat, misalnya seperti itu. Itu pencegahan. Karena kalau penanggulangan itu ya ibaratnya kan memang mencegah selalu lebih baik kita mengobati. Tapi kan kalau memang tidak sempat atau kita belum sempat mencegah ya kita perlu menanggulangi. Untuk menanggulangi itu secara umum ada dua juga pendekatannya. Yang pertama itu ketika kita sudah tahu nih kita mengalami stres itu kita bisa fokus dulu pada emosinya. Jadi emosi-emosi negatifnya itu yang kita redakan dulu gitu. Yang kedua itu kita fokus pada solusinya. Ini memang idealnya dilakukan dua-duanya gitu. Karena kalau salah satu saja tidak maksimal. Contoh seperti ini. Misalnya kalau teman-teman di sini ada yang mengalami misalnya stres nih karena masalah keuangan. Nah kan tentu perasaannya tidak enak gitu ya. Kalut dan sebagainya. Nah, kita bisa kalau lagi stres, lagi banyak pikiran kan juga diminta berpikir dengan jernih kan sulit gitu ya. Jadi kalau mungkin butuh juga untuk meredakan emosinya dulu gitu. Meredakan emosi ini bisa macam-macam. Orang beda-beda. Ada yang mungkin yang senang kalau lagi stres, pusing, banyak pikiran misalnya makan gitu misalnya, makan enak gitu. Atau ada yang nonton drama Korea gitu misalnya. Atau ada yang senangnya dengerin musik, gitu, berolahraga, macam-macam, gitu ya, cream bath dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan. Jadi kita relax dulu, gitu. Tensionnya, tekanannya kita redakan dulu supaya bisa berpikir dengan jernih. Nah tapi dia tentu nggak bisa berdiri sendiri, gitu. Karena kan masalahnya nggak hilang. Stres itu kan kita pasti ada penyebabnya. Nah kalau kita cuman jadi saya mau makan aja, makan enak, saya mau cream bath, saya mau apa segala macam, kan masalahnya nggak selesai. Gitu, Pak. Ya, kita pasti nanti akan stres lagi. Jadi nggak bisa hanya fokus pada emosi saja. Gitu. Perlu juga fokus pada solusi. Ya, solusi ini macam-macam. Tentu nggak ada jawaban yang tunggal, tergantung penyebab stresnya apa. Gitu. Stresnya karena misalnya pemasukannya tidak cukup lagi nih, lebih rendah daripada pengeluaran. Berarti kan perlu dicari solusinya apa. Apakah misalnya solusinya adalah cari pinjaman dulu misalnya. Cari pinjaman dulu, pinjamnya ke siapa nih? Gitu kan. Karena kalau salah pinjam nanti kan ya kena masalah lagi, tambah stres karena dikejar-kejar debt collector dan sebagainya gitu. Misalnya pinjam dulu ke keluarga atau enggak lah, nggak usah pinjam, kita kurangi dulu pos-pos pengeluaran yang tidak perlu gitu. Kemudian kita mungkin cari pemasukan tambahan gitu, jual online gitu kan, atau mungkin cari pekerjaan sampingan dan sebagainya. Ya, intinya adalah mencari solusi atas masalah yang ada gitu. Memang pada akhirnya kita perlu cari solusi, tapi kadang-kadang orang lupa bahwa kalau kita lagi emosinya tinggi-tingginya ya, lagi sedih-sedihnya atau lagi marah-marahnya atau lagi pusing-pusingnya, itu kita nggak bisa mikir dengan jernih. Jadi keduanya perlu dilakukan
seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini juga yang perlu diperhatikan karena kadang-kadang nih ketika kita mencoba menanggulangi itu ada perilaku-perilaku yang helpful ya, atau yang berfungsi dengan baik gitu ya, berfaedah, ada yang unhelpful gitu, yang mungkin tidak berfaedah atau malah tidak membantu dalam penyelesaiannya gitu. Contoh tadi misalnya unhelpful, oke. Mungkin kalau lagi stres, misalnya kalau saya pribadi kalau misalnya stres, kadang saya itu memilih untuk bisa nonton TV gitu misalnya, nonton film, atau misalnya saya cari makan gitu. Tapi kan kalau kita terus-terusan itu malah jadi unhelpful gitu. Oh, saya kalau lagi stres semuanya makan enak. Ya, tiap hari makan enak. Ya kan makan enak, pengeluarannya makin besar. Pengeluaran besar jadi stres lagi karena uangnya malah berkurang. Ya kan tentu tidak helpful seperti itu. Jadi tadi sih memang perlu yang berkedok self reward ya. Iya, itu kan kadang-kadang kita berlindung di balik self reward ya. Tapi kalau tiap hari jadi self reward kan tidak rewarding lagi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya yang bisa aku tangkap, jadi menanggulangi stres finansial itu bisa dengan mencegah dan menanggulangi. Menanggulanginya juga ada beberapa yang helpful sama unhelpful. Jadi teman-teman fokus untuk cari solusi terbaik yang bisa diterima oleh diri sendiri, tapi jangan sampai berlebihan ya. Tahu batasannya juga gitu. Untuk menanggulanginya, terima emosinya dan juga fokus pada emosi dan solusi ya, Mas. Yes. Nah, tadi kan udah bahas nih Mas gimana cara mengatasinya. Mas Arnold mungkin punya tips do and don'ts-nya mungkin buat teman-teman di sini, khususnya untuk generasi milenial ya yang terdampak pandemi. Apa sih yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita hindari ketika kita mengalami stres finansial, Mas? Oke. Kalau dari saya memang ini yang pertama itu kita perlu mengenali diri. Dalam arti tadi, kadang-kadang kita tidak sadar kita sedang stres. Jadi itu yang perlu kita kenal dulu. Apakah saya sedang stres atau tidak? Gitu. Kemudian yang kedua, coba kenali kalau memang stres itu karena apa? Kira-kira penyebabnya apa? Gitu. Karena dari sana baru kita kemudian bisa mengambil langkah. Gitu. Oke, kalau memang saya stres, penyebabnya adalah misalnya finansial, berarti saya perlu tadi kan, entah saya perlu coba fokus dulu pada emosinya atau fokus pada solusinya, seperti itu. Dan tentu memang akan lebih baik kalau kita bisa melakukan pencegahan. Jadi kalau kita saat ini mungkin sudah pernah mengalami atau belum mengalami tapi kira-kira sudah punya bayangan gitu dengan situasi sekarang. Jadi memang tadi ya perlu mengenal diri juga, perlu mengenal situasi kondisi diri kita seperti itu. Terutama kalau terkait keuangan, tadi ya. Apakah kita mungkin sudah punya resource yang cukup dan sebagainya seperti itu. Nah tentu memang gini, kalau memang teman-teman ada yang merasa aduh saya nggak ngerti tuh hal seperti itu. Nah sekarang kan ada banyak sekali kan sumber-sumber untuk kita bisa belajar gitu tentang katakanlah perencanaan keuangan secara sederhana seperti itu. Nah itu kan juga bisa membantu kita supaya tadi ya bisa punya perencanaan yang lebih baik gitu. Karena kan kalau mungkin teman-teman di sini mungkin mana ada yang sempat mendengar, merasakan atau mudah-mudahan tidak mengalami ya ketika di awal tahun kemarin sempat ada yang viral kan saham gitu, tiba-tiba semua orang main saham. Saya tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan advice finansial, jadi saya tidak akan ngomong terlalu jauh di teknisnya, tapi yang saya lihat itu kan sangat banyak tuh yang kemudian jadi stres gitu kan. Saya udah pakai dana uang arisan gitu kan 30 juta beli saham terus sahamnya nyangkut. Nah itu kan tentu tadi karena dia tidak punya perencanaan yang baik kan gitu. Jadi tadi mencegah itu tentu jauh lebih baik itu. Dan kalau terkait keuangan ya ada sumber-sumber yang bisa dipelajari, jangan sampai teman-teman seperti yang ada di meme yang beredar ini gitu, belum punya basicnya udah tiba-tiba loncat ke investasi atau misalnya kripto nih lagi booming, kita bisa kaya dengan cepat ya, jadi FOMO hati-hati ya? Jadinya FOMO. FOMO ya ini memang juga sebuah hal lain yang juga menarik, tapi ya
intinya sih dari saya sana ya jangan FOMO gitu ya. Kalau memang kita tidak memahami dengan baik gitu, lebih kita mencegah, karena kita nggak tahu, kita FOMO nih, orang semua ke sana kita ikut-ikutan, ternyata tadi sesuatu yang kita nggak siap, kita nggak tahu, nanti akan stres. Lebih baik kita cegah dulu, karena ya yang memang nggak mudah sih kalau misalnya kayak kemarin, udah jual rumah nih gitu, beli kriptonya kemudian karena kena tweetnya Elon Musk jadi jatuh, ya kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Maksudnya memang ya itu sudah berat sekali gitu. Dan mungkin terakhir dari saya adalah jangan takut gitu, jangan sungkan untuk mencari pertolongan profesional gitu. Baik misalnya teman-teman kalau memang merasa butuh berkonsultasi dengan financial planner misalnya, itu ya jangan sungkan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ngapain, nggak perlu dan sebagainya. Iya, kalau ada teman-teman yang mungkin merasa saya nggak mampu nih, kayaknya saya butuh entah berkonsultasi, entah belajar sendiri, ya jangan ragu-ragu. Atau kalau memang sudah sampai di tahap yang saya tuh stres banget, gitu. Misalnya saya kayak butuh deh datang ke saya butuh konseling, saya butuh ke psikolog, itu juga jangan ragu-ragu seperti itu, karena bisa jadi kita butuh pertolongan gitu, entah pertolongan untuk meredakan emosinya gitu ya, bisa datang untuk konsultasi itu ke psikolog, ke konselor. Mungkin ini masalah keuangannya udah rumit sekali nih, saya nggak bisa solve sendiri, misalnya butuh datang ke konsultasi ke misalnya ke financial planner atau sebagainya, ya bisa dilakukan. Bisa membantu ya, Mas. Benar. Yes, bisa. Oke, setuju banget sama Mas Arnold, apalagi sama meme-nya, karena banyak banget dari kita tuh yang tiba-tiba langsung investasi tanpa tahu dan mempersiapkan tabungan dulu, terus ada dana darurat dulu gitu, ada yang harus menyiapkan asuransi dulu memang jika itu yang dibutuhkan, dana pensiun, baru kita bisa mulai investasi gitu. Jadi memang harus dengan perencanaan yang matang. Tadi juga Mas Arnold udah singgung soal tips do and don'ts-nya ya, semoga itu bermanfaat untuk kita. Nah, sebenarnya ini nyambung ke pembahasan kita yang selanjutnya. Nanti kita bisa lanjut ngobrol lagi ya, Mas, karena ini saya lihat pertanyaan-pertanyaan di kolom chat udah rame. Ini banyak banget yang nanya.